biasa. Di sini ada dua pemateri, nanti mereka akan memaparkan materi mereka masing-masing dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Untuk itu kita persilakan kepada pemateri hanya 5 menit, tidak boleh lebih. Kepada pemateri kami persilakan. Baiklah, di sini kami akan membahas konsep ideologi. Secara etimologis, ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, idea dasar, dan terang. Dan logos dari ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau jajaran tentang pengetahuan dasar. Dalam KBBI, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program politik, sosial politik. Dalam pengertian tersebut, kita dapat menemukan beberapa komponen penting dalam sebuah ideologi, yaitu sistem, arah tujuan, cara berpikir, program, sosial, dan politik. Sejarah konsep ideologi dapat ditelusuri jauh sebelum istilah tersebut digunakan. Pada penghujung abad ke-18, Chelsea menyebut ideologi sebagai sense of ideas, yaitu suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional bagi masyarakat statis. Konsep ideologi menjadi berkembang lagi antara lain karena pengaruh Karl Marx. Karl Marx mengartikan ideologi sebagai pandangan hidup yang berkembang berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi. Pancasila sebagai ideologi negara. Satu, sejarah dari perkembangan Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia. Pancasila harus dipahami sebagai ideologi nasional dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cita-cita normatif dalam penyelenggaraan negara. Secara garis besar, memahami Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan visi atau arah untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, persatuan dan kesatuan. Kami berdiri untuk nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Keputusan Bangsa Indonesia tentang Pancasila sebagai ideologi nasional berakar pada ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 dan berdasarkan pada ketetapan MPR nomor Dasar Negara itu merupakan modifikasi dari ketentuan yang telah ada. Pasal 1 ketetapan MPR menetapkan bahwa Pancasila sebagai tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah lembaga negara kesatuan Republik Indonesia dan wajib dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. 2. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa yang artinya merupakan kumpulan atau seperangkat nilai yang diyakini kebenaran oleh pemerintah dan rakyat Indonesia dan digunakan oleh bangsa Indonesia untuk menata dan mengatur masyarakat Indonesia atau berwujud ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia secara keseluruhan, bukan milik perseorangan dan golongan tertentu atau masyarakat tertentu saja, namun milik bangsa Indonesia keseluruhan. Pada hakikatnya Pancasila tidak lain adalah hasil oleh pemikiran, pikir dan nilai-nilai asli bangsa Indonesia berkat kemampuannya dalam menghadapi kemajuan dan tantangan zaman. Pancasila berisikan gagasan untuk menjawab sejumlah persoalan dasar sebuah bangsa yang hendak merdeka sekaligus pula gagasan yang berhasil dirumuskan ini menjadi gagasan yang bersama dalam arti diterima sebagai bentuk kesepakatan di atas gagasan lain tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dari sudut filsafat hukum biasanya tidak memakai istilah ideologi dalam karangannya karena menurut istilah cita hukum lebih tepat karena ideologi mempunyai konotasi program sosial politik yang cenderung menempatkan lain-lainnya termasuk hukum sebagai alat dan oleh karena itu berada dalam subordinasinya. Cita hukum tidak lain adalah Pancasila sebagai pokok pikiran yang mewujudkan cita hukum bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki 3 dimensi tersebut. A. Dimensi realita, yaitu nilai-nilai dasar yang ada pada ideologi itu yang mencerminkan realita atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat di mana ideologi itu lahir atau muncul untuk pertama
melalui berpraktik kehidupan bersama sehari-hari. C. Dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan, yaitu kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya. Mempengaruhi arti ikut mewarnai proses perkembangan zaman tanpa menghilangkan jati diri ideologi itu sendiri yang tercermin dalam nilai dasarnya. Tantangan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara berhadapan dengan ideologi lainnya. Pada bagian ini akan ditemukan berbagai tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut. A. Pertarungan ideologis antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet ketika Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. B. Menguatkan isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. C. Meningkatnya kebutuhan dunia akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir, kebakaran hutan. Adapun faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut. A. Pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. B. Penyalahgunaan kekuasaan mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Tidak percayaan terhadap partai politik juga berdampak terhadap ideologi negara. Baiklah, jika ada yang bertanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ilva Damayanti Andini Harahap. Saya dari kelas manajemen 1M. Baiklah, di sini saya akan bertanya, mengapa suatu bangsa membutuhkan ideologi dan apa jadinya bila ada suatu bangsa tidak memiliki ideologi? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya Nabila Faradiba dari manajemen 1F ingin menjawab pertanyaan dari saudari Ilva. Mengapa suatu bangsa membutuhkan suatu ideologi dan apa jadinya bila suatu bangsa tidak memiliki ideologi? Pertama-tama kita harus tahu dulu arti ideologi itu apa. Jadi arti ideologi itu adalah kumpulan gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Selain itu kita juga harus tahu dulu fungsi ideologi itu apa. Jadi fungsi ideologi itu adalah fungsinya untuk membentuk identitas atau ciri kelompok bangsa, yang artinya ideologi berfungsi mempersatukan sesama kita. Apalagi kan Indonesia kan memiliki berbagai macam suku bangsa, agama, jadi ideologi ini penting untuk mempersatukan keberagaman itu semua. Jadi bila ideologi di suatu negara kita tidak ada, apalagi di Indonesia, maka negara tersebut tidak memiliki pandangan hidup untuk masyarakat di negara tersebut, dan negara tidak memiliki tujuan, dan negara tersebut menjadi tidak terarah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Naufal Andira dari kelas komunikasi 1F. Saya ingin bertanya, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mempertahankan ideologi Pancasila? Baiklah, saya akan menjawab kepada saudara Nokal. Upaya mempertahankan ideologi Pancasila itu dapat dilakukan dengan tiga hal, yaitu pendanaan dan budaya. Pemerintah melakukan Kemendikbud harus
menyusun strategi yang tepat, efektif, dan partisipasi tanpa paksaan. Contohnya, membangun fasilitas pos-pos budaya di seluruh wilayah dalam rangka melestarikan kebudayaan lokal masyarakat. Kedua, penguatan Pancasila di sektor pendidikan. Ketiga, penegakan hukum terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang ada dalam konstitusi telah tercermin dalam sejumlah peraturan dan pemerintah tidak boleh segan-segan dalam menegakkan hukum demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian dan terima kasih. Hari ini kita bicara tentang ideologi. Sesungguhnya ideologi ini adalah sebuah ruh bagi berbangsa, bagi bernegara dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ideologi ini adalah cara pandang, ide, gagasan. Apa sih sebenarnya ideologi Indonesia? Pancasila. Artinya bahwa cara pandang kita dalam berbangsa, bernegara harus tetap merujuk kepada nilai-nilai dasar Pancasila. Tuhan Yang Maha Esa, yang berketuhanan, berkeadilan, menjaga persatuan dan kesatuan. Ini tentang persatuan dan kesatuan ini paling urgent pada saya. Kenapa? Karena hari ini di mana percepatan teknologi, percepatan digital membuat percepatan virus, percepatan hoax juga semakin cepat. Dan lalu kurangnya tabayun. Tabayun itu menanyakan langsung perihal apa yang akan dibahas. Inilah tugas kita sebagai mahasiswa. Di era digital ini, di mana tidak kurang dari 5 menit atau bahkan pada saat ini juga kita bisa dilihat oleh orang lain, disaksikan oleh orang lain. Kalau dilihat dan disaksikan maka dicontoh oleh orang lain. Oleh karena itu cara pandang kita tetap berketuhanan, lalu kita berdasarkan kepada ajas persatuan dan kesatuan. Bangsa ini akan tetap bertahan sampai akhir kita, sampai dunia yang akan runtuh mudah-mudahan, selama kita tetap menjaga nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Tidak ada pecah belah. Tidak ada yang namanya bangsa ini kuat kalau kita tidak menjaga persatuan dan kesatuan. Lalu sebenarnya bangsa ini kuat. Lihat negara Soviet. Begitu besarnya negara Soviet, begitu kayanya dan begitu dikuasa, tetapi dia terpecah belah karena tidak bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Hari ini negara kita ini terdiri dari bermacam suku, bermacam agama, bermacam adat budaya, bermacam bahasa, menjadi sasaran empuk untuk diadu domba. Diadu domba agar bangsa ini menjadi hancur. Jangan pernah mau menerima sebuah isu kalau dia hanya mengedepankan bahwa sukunya lah yang paling baik. Atau demikian juga dalam berbangsa dan bernegara bahwa agamanya lah yang paling pantas, yang paling baik. Agama lain tidak boleh beraktivitas, tidak boleh berkarir, tidak boleh berkarya di negara kesatuan Republik Indonesia. Percayalah, kalau itu isunya, kalau itu idenya, maka ide itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Bahwa kalau Indonesia harus beragama, ya. Bahwa kalau Indonesia setiap agama diberi kebebasan untuk memeluk dan beraktivitas, ya. Tetapi kalau yang menyatakan bahwa yang pantas dan yang paling utama itu adalah satu agama, satu suku, maka itu adalah cikal bakal hancurnya bangsa Indonesia. Karena
dari berdirinya sampai sekarang itu karena toleransi yang kuat, keberagaman yang kuat, rasa persatuan, rasa persaudaraan yang kuat, sehingga bangsa ini sampai hari ini kita masih bisa menikmati kemerdekaan. Walaupun sesungguhnya kemerdekaan yang ideal yang seperti kita inginkan belum tercapai sebagaimana yang kita harapkan. Sama dengan kita sebagai mahasiswa sampai hari ini juga belum maksimal mematuhi kesepakatan yang kita bangun. Lalu kalau ada yang tidak mematuhi kesepakatan, apakah kita harus keluarkan? Tentu tidak. Tentu ada bagian dari sanksi-sanksi atau peringatan-peringatan terhadap mereka yang melanggar kesepakatan-kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara. Itu dia. Yang kemudian yang paling penting adalah ideologi dalam politik. Ini tugas penting bagi kalian mahasiswa-mahasiswa. Kenapa penting? Hari ini coba kalian lihat. Ketika dalam kontestasi pemilu, baik pilkada, pilpres maupun legislatif, rakyat kita ini perlu pendidikan politik. Kenapa perlu pendidikan politik? Agar mereka memilih, menyuarakan hatinya, aspirasinya berdasarkan ideologi, ide-ide pembangunan, ide-ide keagamaan, ide-ide persatuan. Bukan karena ide-ide money politik. Kalau itu ideologinya, ideologi money politik, maka percayalah bangsa ini tidak akan pernah maju sampai kapan. Karena apa? Karena kalau orang sudah memberikan duit 300.000 misalnya pada pemilu-pemilihan legislatif, pada pemilu-pemilihan presiden, maka percayalah orang yang akan memberi duit itu akan mengatakan urusan kita sudah selesai, saya sudah terpilih, selamat tinggal, saya akan happy selama 5 tahun ke depan. Kenapa? Karena ideologinya adalah ideologi uang. Tapi misalnya saya seorang calon anggota DPR lalu mempunyai ideologi bahwa mahasiswa harus sejahtera, harus pintar, fasilitas harus dibangun dengan baik, kesejahteraan mahasiswa dan lowongan kerja harus diperjuangkan. Ideologinya adalah ideologi pembangunan. Ideologi adalah ruh kita. Hari ini pertentangan antara ideologi dan modal. Apakah ideologi bisa menang dengan modal? Pertanyaan ini harus kita jawab masing-masing. Kenapa? Karena ketika ideologi kalah dengan modal, maka bangsa dan negara ini akan menjadi taruhan. Jika ideologi menang, maka bangsa ini akan bangkit 3 kali lebih cepat dari sebelum-sebelumnya. Ini tugas berat kita, seorang akademisi, insan akademisi. Setidaknya dalam konsep agama, mulailah dari diri kita. Bahwa kita ketika ditawari hal-hal yang berideologi manipolitik, berideologi sara, berideologi perpecahan, maka katakan tidak. Tetapi kalau dia membawa ideologi pembangunan, ideologi persatuan, ideologi kesejahteraan, maka percayalah, yakinlah bahwa pilihan itu harus ditetapkan. Karena kalau kita sebagai insan akademis yang di atas rata-rata pemikirannya masih terjebak dengan ideologi manipolitik umpamanya, atau ideologi sara umpamanya, maka benteng terakhir bangsa ini akan hancur. Kalau benteng itu sudah hancur, percayalah, tidak akan lama lagi bangsa ini akan bubar. Tentu kita tidak inginkan itu. Karena apa? Karena para panutan kita, para ulama-ulama kita terdahulu sudah berjuang keringat, darah, bahkan nyawa untuk memerdekakan bangsa ini. Tugas kita adalah menjaga kemerdekaan itu, mengisi kemerdekaan itu sesuai dengan ideologi Pancasila, berketuhanan, lalu berkeadilan, lalu persatuan dan persatuan, lalu berkepemimpinan, lalu
keadilan sosial bagi seluruh bangsa. Oke, sepakat? Janji? Siapapun itu yang ada di dalam Facebook, di dalam IG bertentangan dengan ideologi yang kita bicarakan tadi, maka wajib bagi kalian untuk menjawab tidak, bahkan membantah. Karena apa? Karena dalam konsep agama, kalau kalian diam, maka itu adalah adabul iman. Maka kalian adalah selemah-lemah iman. Tugas kita harus juga menjawab. Karena mahasiswa harus bisa berdiskusi, berdialog, dan berdebat untuk mempertahankan ideologi Pancasila. Bukan menuhankan Pancasila, berideologikan Pancasila. Demikian. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan diskusi kita ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi bangsa dan negara ini. Semoga kita menjadi benteng-benteng pertahanan terakhir bangsa ini. Kita berdiri. Bila bisa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.